Selamat siang ya semuanya, selamat siang. Nah, pada siang ini akan saya lanjutkan pembahasan kita tentang pendahuluan termodinamika. Materi terakhir yang telah saya sampaikan adalah ya ini ya tokoh-tokoh berkaitan dengan hukum termodinamika ya, hukum termodinamika. Ini akan saya share. Mohon Anda itu udah saya buka sepertinya ya untuk di akademik ya. Akademik mohon Anda isi ya. Presentasi kehadiran di situ mohon Anda isi. Oke, Pak. Ya. Saya ingin ini aja, Pak, mungkin memberi saran supaya rekamannya itu mudah diakses. Mungkin dari pengalaman, kalau kalau meeting ini di live ke YouTube gitu, nanti kita tinggal ambil linknya gitu, Pak, supaya tidak perlu download lagi. Bagaimana, Pak? Ngambil linknya itu di streaming maksudmu gitu? Ya, jadi pertemuan kali ini di live stream ke YouTube. Ya bisa Nanti aja sih, tinggal ambil linknya. saya belum berpengalaman. Itu langsung disimpan di situ ya, gitu. Ya, langsung Apa yang tersimpan. kita ini di layar langsung disimpan. Itu saya belum pernah nyoba sih. Yang Langsung kemarin tersimpan sih di di YouTube. itu. Oh itu. Kemarin sih ini lagi mengupload jadinya kan ya. Kan dia ya, Ya, Pak. ya itu. Jadi mengupload ya butuh waktu juga. Ya tidak lama sih menguploadnya. Ya emang itu pilihan sih, pilihan. Memang YouTube itu Zoom itu bisa itu juga streaming juga ya. Bisa streaming juga. Ya saya belum berpengalaman apa itu lebih ini. Secara ini ukuran ininya, memorinya, data yang butuh yang mana lebih kecil? Saya kurang tahu. Apa yang streaming atau kita itu. Karena kalau saya upload dan ini diubah juga jadi SSD kan ya. Jadi size-nya diperkecil oleh YouTube. Itu ya prosesnya seperti itu, saya kurang tahu. Ya terima kasih atas atas masukanmu. Saya masih banyak belajar juga ya, belajar gimana menggunakan fasilitas IT ya lebih maksimum. Itu ya. Nah ini akan saya share tentang ini kelanjutan materi yang sebelumnya. Jadi kita sebelumnya telah nyampe ini hukum-hukum termodinamika. Nah sekarang kita lanjutkan masuk ke bagian awal dari materi konsep yang paling dasar termodinamika itu adalah sistem ya. Ini konsep yang paling dasar. Jadi sistem itu apa sih? Sistem apa sih lingkungan? Itu ya. Itu yang paling dasarnya. Nah, sistem termodinamika ya kalau anak belajar di mekanika, nah itu ada diagram benda bebas kan ya. Nah, sering didefinisikan juga. Nah, di termodinamika sistemnya cara pendefinisiannya yang beda ya, yang beda. Kalau mekanika ke gaya-gaya, kalau di termodinamika ya energi sama masanya yang ingin diekspos di situ di dalam penggambaran sistemnya. Ya, jadi itu yang ingin diekspos. Nah, itu kasusnya bisa sederhana, bisa kompleks ya, tergantung masalah. Ya, kalau sistem kita sangat besar sekali bisa jadi kompleks. Nah, ini bisa dikecil-kecilin lagi subsistem ya. Kalau kita menganalisis PLTGU misalkan, wah itu rumit itu ya. Kalau Anda masuk ke pembangkit misalkan, itu nelusurin aliran uapnya aja bisa pusing kan ya. Ya ada steam drumnya di paling atas misalkan ya. Burnernya di bawah kan ya, burnernya dan yang lain ada filter heater. Nah inilah pipanya itu muter-muter seperti itu.
Ya kalau kita sudah digambarkan dalam bentuk yang lebih simpel dan komunikatif, ya kita mudah pelajari, ya kita mudah mempelajari sistemnya. Beda dengan yang realnya lebih, karena realnya itu kan alat-alat yang lain juga ya, alat-alat pendukung. Jadi alat-alat pendukungnya juga kelihatan di situ. Ya, kalau kita analisis termodinamika, ya komponen utamanya aja disajikan. Nah itu pun tata letaknya ya tidak disajikan dalam bentuk isometrik sebagaimana yang di lapangan, gitu ya, di lapangan, sehingga lebih mudah ya, lebih mudah untuk memahami ya urutan proses dan lain-lain. Nah disinilah di termodinamika itu yang menjadi fokus kita, yang kita ingin pelajari atau yang kita akan analisis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah itulah disebutlah sebagai sistem. Nah, bedanya kalau di mekanika, nah disebutlah diagram benda bebasnya, kan ya? Itu ya dengan gaya-gaya. Kalau di sini kita sistem dengan interaksi massa dan energi, ya, dengan lingkungan, dengan di luar sistem. Nah, di luar sistem itu surrounding atau lingkungannya. Itu ya, jadi mudah membedakan ya, jadi mudah membedakan. Nah, kita akan lihat lebih lanjut. Sistem itu kita bisa kelompokkan ya atas beberapa jenis kan ya. Nah, yang bisa kita sebut sebagai sistem tertutup atau closed system. Ya, closed system. Apa itu closed system? Nah, ini jadi objek yang kita kaji pada kuantitas tetap dari sat atau meter lah ya. Nah, itu yang tetap. Nah, sistem ini bisa jadi yang tertutup ini sistem terisolasi ya, terisolasi. Terisolasi artinya tidak bisa terjadi interaksi dengan lingkungan sekitar, ya dengan lingkungan sekitar. Nah, kadang-kadang sistem yang tertutup ini juga disebut juga sebagai masatur, ya. Nah, untuk kasus ini dilihat sebagai masatur jika masanya tidak bisa masuk keluar dari permukaan ini, batas sistem tersebut, tidak ada massa masuk keluar, ya, sehingga disebut sebagai masatur. Nah, kalau sistem disebut sebagai sistem terisolasi, nah itu ya bisa jadi panasnya pun nggak bisa masuk keluar, gitu ya. Kalau di massa atur bisa jadi massanya pasti tidak bisa masuk keluar, tapi bisa jadi ada panas masuk keluar sistem tersebut, itu ya. Jadi itu yang jadi ada bedanya. Jadi sistem tertutup itu bisa kita urai atas dua tadi, ya. Ada yang terisolasi, ada yang dalam masuk kategori sebagai massa atur. Nah, sistem yang terbuka, nah ini yang objek yang kita kaji adanya interaksi. Jadi interaksi massanya ada masuk keluar, ya memungkinkan massa masuk keluar, ya masuk keluar. Jadi ada aliran massa lewat batas sistem tersebut, ya. Jadi batasnya, boundary-nya dari sistem. Nah, oleh karena itu dalam termodinamika sistem terbuka ini juga disebut ini dengan istilah volume atur, control volume. Ya, jadi istilahnya volume atur. Jadi volumenya segitu, gitu ya. Tapi masanya bisa ada keluar masuk, gitu kan ya. Kalau yang massa atur kan masanya segitu ya, fix kan ya. Nggak ada yang masuk keluar. Ini volumenya tetap, gitu kan ya. Tapi masanya boleh masuk keluar. Itu ya, jadi bedanya di situ. Jadi kita nantinya fokus dalam skup pembahasan termodinamika, nanti ada kontrol mass atau massa atur, ada juga kontrol volume ya atau volume atur. Ya seperti itu. Jadi itu adanya seperti itu. Nah, untuk massa atur, kapan kita harus mengaplikasikan atau pendekatannya untuk sistem sebagai massa atur, kapan sebagai volume atur, nah itu rambu-rambunya tadi. Kalau ada massa interaksinya masuk keluar, maka kita terapkan sistemnya sebagai volume atur. Bila itu tidak ada, ya kita terapkan sebagai massa atur. Nah, sudah tentu dalam penerapannya itu
ada yang ini, yang membatasi interaksi dengan lingkungan, dengan sekitar. Nah, itulah permukaan atur ya. Jadi control surface ya, permukaan atur. Jadi ada lagi istilah permukaan atur ya. Nah, kita dalam simulnya ada ini simul cara penulisan simul ininya. Bagannya setiap apa ya. Nah, ini kita lihat lebih lanjut bagaimana interaksi pertukaran sistem dengan lingkungan. Nah, bisa jadi ada energi exchange ya, jadi ada energi masuk atau energi keluar karena jadi ada pertukar ya, energi itu bisa dalam bentuk panas kan ya, bisa dalam bentuk kerja. Nah, kita lihat dua di sini ya di termodinamika ini batasin dua ini. Dua bentuk energi tersebut ya. Ya dalam aplikasi yang lebih nyatanya ya, realnya ya bisa listrik juga kan ya. Listrik dan lain-lain ya beberapa semua jenis energi bisa kan ya. Energi kimia dan lain-lain, massa masuk ada energi kimia dan lain-lain. Nah, ada pertukaran energi. Nah, jadi ini panas ya, panasnya kelompok panas lah, biasanya kan jadi panas juga ya. Nanti ada kerja, ya. Nah ini ya bisa bentuknya bisa macam-macam sebenarnya energi, friksi, radiasi dan lain-lain. Nanti ada pertukaran material, meter, karena massa. Nah di situ ada pergerakan perpindahan molekul melewati batas permukaan tersebut ya. Jadi permukaan atur tersebut. Nah itu ngelewatin itu jadinya. Ya contohnya apa? Contohnya ya kalau ada alat-alat yang ada di rumah Anda, pompa itu ya, pompa kalau kita ini sistemnya pompa, ada massa masuk karena air dari sumur. Nanti ada ya keluar dari pompa itu masuk ke ini tower ya, toren lah istilahnya kan ya, menara airnya kan ya, menara air. Nah itu kan ya, jadi ada masuk keluar. Sudah tentu itu ada ini lagi, ada kabel listrik ya, listrik masuk ya lebih listrik. Kalau kita lihat tepat di kabelnya. Tapi kalau lihat di pompanya saja energi mekanik kan ya, jadi motornya muter. Ya, jadi sistemnya ya tergantung di mana kita gambar ya, di mana kita gambar. Kalau kita gambarkan tepat di propeller dan ininya nyampe ke porosnya, ya jadi energi yang masuknya apa dalam bentuk kerja, ya, torsi muter ya. Ya, jadi ada power di situ. Tapi kalau kita nyampe motor listriknya kita ingin keluar, apa yang masuk ya listrik. Ya, listrik yang masuk. Jadi ada energi kan ya, ada energi exchange. Itu ya. Tuh. Nah, itu ya jadi untuk meter exchange ya, jadi sistem dengan lingkungan batasnya. Nah, sekarang apa itu pulmoatur? Ya, tadi udah disinggung ya dalam klasifikasi sistem tersebut, kan ya pulmoatur ini masuk sistem terbuka, kan ya. Sistem terbuka memungkinkan adanya interaksi massa masuk keluar, kan ya meternya lewat permukaan aturnya. Nah, jadi volume atur itu bisa kita definisikan sebagai volume yang menyelubungi ya, membungkus zat, meter, zat atau massa ya, dan peralatan lain di dalam suatu permukaan ya, permukaan. Device masuk inside, jadi peralatan di dalamnya ya tergantung sistem kita seperti apa, ini sistem kita seperti apa. Nah, dalam suatu permukaan atur kan ya, jelas kan ya, tuh kita bisa ini. Nah, sesuatu yang ada di luar dari volume atur itu adalah lingkungan, sudah tentu dipisahkan oleh permukaan atur yang kita gambarkan. Ya, sebagai contoh pompa yang saya ceritakan tadi. Ya, pompa. Bisa jadi kita sistemnya jangan itu barang elektronik, bisa aja kan ya yang lain. Bisa. Elektronik ya TV ya bisa aja ya ini nanti energinya apa? Ada listrik masuk. Nanti di situ ada apa? Ada heat losses, panas keluar dari ini TV-nya kan ya, keluarin panas. Ada juga energi dalam bentuk apa? Radiasi dari tabungnya, juga energi dalam bentuk suara dan lain-lain. Nah, permukaan, nah itu bisa terbuka atau tertutup kan ya untuk aliran ya, untuk aliran massa. Nah, jadi itu
permukaan itu memungkinkan mau ini ya, punya aliran ya, aliran dari energi dalam bentuk nantinya di permukaan itu juga ada bisa perpindahan panas ya, heat transfer, perpindahan panas. Juga ada kerja. Nah, inilah fokus kita di termodinamika ini, Q ya sama W sama W ya, W work ya kerja, Q key ya heat transfer gitu ya, kalor lah kan ya. Nah, itu yang jadi fokus. Nah, bagaimana batas itu? Yang batas antara sistem dengan lingkungan, ya bisa jadi movable, bisa jadi ini ya ada muainya ya, bisa jadi ya, bisa jadi statik diam, bisa jadi rigid kaku ya pompa diam kan ya, diam. Kalau piston misalkan gimana sistemnya? Bergerak kan ya. Kalau kita ini massa atur di dalamnya itu, misalkan ada sistem silinder dan torak, di dalamnya ada udara. Nah, kita tekan, ya volumenya semakin kecil kan ya. Jadi batasnya berubah semakin kecil. Ya batasnya, masanya tetap di dalamnya. Itu masih juga disebut sebagai massa atur ya. Volumenya berubah di situ masih mungkin. Itu ya, nah itu contoh. Nah, dalam kasus permukaan atur itu tertutup terhadap aliran massa, nah jadi sehingga tidak memungkinkan adanya massa yang masuk atau massa yang keluar dari volume atur. Nah, ini disebut sebagai dengan istilah massa atur. Nah, ya jadi massa atur. Jadi massanya tetap kan ya. Nah, ya kalau saya bilang kalau kita lihat di sistem motor bakar misalkan ya, ada yang suka otomotif nggak itu ya sistem torak silinder sistem ya, yaitu ada massa masuk keluar juga ya, ada massa masuk keluar di situ. Tapi dalam analisis termodinamika sering itu dianggap sebagai massa atur di situ. Dianggap seolah-olah panasnya masuk lewat dinding-dindingnya, nah, ada massa masuk keluar. Ya itu boleh aja, itu pendekatan-pendekatannya. Pendekatan itu yang banyak digunakan karena lebih simpel, itu ya lebih simpel. Dengan analisis itu pun deviasi terhadap yang realnya itu masih ini tidak terlalu besar, gitu ya. Sehingga dengan belajar teknik yang simpel, pemahaman yang simpel, kita bisa menyingkapi fenomenanya atau bagaimana pengaruh rasio kompresi dari super engine-nya dan lain-lain lah ya, atau rasio kompresi atau juga bagaimana pengaruh nantinya air fuel ratio ya, rasio antara bahan bakar dengan udara dengan bahan bakar kan ya. Itu cukup dengan itu ya, cukup dengan sistemnya dianggap sebagai massa atur ya, massa atur. Nah, ini silahkan Anda perhatikan, ini contoh-contoh. Ya, ini ya termasuk bagaimana yang paling kita mulai dari sini aja deh. Dari paling atas. Ini ya. Nah, ini apa ini? Engine kan ya, engine. Engine, ada udara masuk, bahan bakar, ini ya fuel, nah, jadi putra, jadi ya. Jadi masanya ini ya. Ya kalau lihat energi ya udara masuk di udara itu kalau lihat dari ini dari reaksi pembakaran ya udara itu pada saat ambient temperatur ya Q-nya entalpinya jadi apa ya? Jadi nol di situ ya. Kecuali temperaturnya tinggi dianggap ada. Ya itu masalah reference aja sebenarnya. Tapi ini juga dalam bentuk energi ya kalau kita lihat. Ada massa masuk, massa itu mengandung energi. Ini bahan bakar juga mengandung energi. Kan ya jadi masuk energi. Jadi ada massa gas buang ini juga massa ada keluar juga ada energi. Poros ini muter juga ada energi ya. Jadi nah itu semua harus dimasukkan dalam neraca massa dan energinya. Ya, pelan-pelan kita akan nyampe ke situ. Bagaimana menganalisis untuk kasus ini. Nah, di sini kita lihat sekarang sistem ini masuk apa? Masuk dalam kategori volume atur atau massa atur. Itu dulu. Nomor A, siapa yang
mau menjawab? Boleh Pak. Ya, silahkan. Saya di kasus Jakarta 13096 ingin menjawab kalau itu yang untuk masuk flow atur Pak, karena ada masa yang masuk dan keluar. Ya bagus ya, Nicholas namanya. Nah, itu ya, jadi ada masa masuk keluar ya, masuk volume atur. Kan ya? Volume atur. Kalau kita lihat manangnya seperti ini, kan ya? Nah, nomor B. Nomor B gimana? Volume atur juga, Pak. Sama ya, volume atur. Ya, itu kan ya. Ya mesinnya ini nggak jelas lah. Kan ya, entah mesin apa, ini jelas internal combustion di sini itu ya. Ini mesinnya apa, mesinnya nggak jelas. Yang jelas ada ini masuk keluar nih muter, bisa jadi turbin atau apa-apa. Ya, gas turbin gas ya juga. Belum atur. Nah, kalau yang C, yang bawahnya bukan C, nggak ada nomornya. Masa atur itu, Pak. Ini masa atur. Nah, ini dalam termodinamika ini dilihat sebagai masa atur, kan ya? Walaupun kalau kita perhatikan di sini ya sklepnya ini ya buka tutup, kan ya? Ada masa masuk keluar juga ya, masuk keluar. Tapi yang dilihat boundary-nya ya, Pak. Iya, boundary-nya ini. Tapi di sini ada ini. Nah, dalam termodinamika ini sering disebut sebagai masa atur. Karena dalam analisisnya nanti kita menganalisis sebagai analisis standar udara, gitu ya. Standar udara itu melihat, jadi panas itu ada reaksi pembakar dan lain itu nggak dilihat, hanya dilihat oh ada energi masuk gitu dilihat. Ya masanya nggak dilihat. Ya jadi masa atur. Itu ya kalau seperti itu arahnya nanti ke depan ya itu masa atur. Itu maksud saya. Tergantung kita ininya, tergantung kita pendekatannya. Ya itu kan cara manusia mengelompokkan ya. Mengelompokkan untuk memudahkan mempelajari itu sebenarnya. Nah ini kalau ini tumbuh-tumbuhan gimana? Siapa yang senang ini? Kita harus banyak senang tumbuh-tumbuhan ya. Jangan supaya alam itu lebih ini ya lebih nyaman, ya lebih nyaman, lebih bersahabat dengan kehidupan. Ini apa? Pulmatur masa atur ini? Pulmatur juga ya, tumbuh-tumbuhan kan ada ini mikro ini ya. Pori-porinya kan ada penguapan di sini ya. Penguapan. Nah, dari bawah pun akar-akar ada masa masuk. Kan ya? Masa masuk. Tuh, jadi lihat dari masanya aja ya, lihat pulmatur atau masa atur. Lihat dari masanya ada interaksi masuk keluar atau tidak. Itu ya. Hanya ini yang nomor C ini adalah kasus spesial ya, kasus spesial. Jangan kita debatkan ya. Kasus spesial. Karena ada kepentingan nanti untuk analisis dalam standar udara. Iya. Kalau milih soalnya soal multiple choice ya jawablah untuk kasus C inilah masa atur, itu ya jawablah masa atur. Ada yang nanya? Nah ini kita lihat hewan, siapa yang senang dogi? Kan anjing. Nah ini kan ya. Nah seperti ini. Ya bisa dilihat total. Ini maksudnya yang disebut boundary itu ini ya kita membuat sistem batas-batasnya. Biasanya batasnya ini dibuat segi 4. Ini ya gampangnya kan ya. Kalau biasanya lebih baik ya ini di sekitar anjing ini kan. Nah, gitu. Ya ini baru lihat ini. Ini belum lihat ini. Panasnya belum dilihat kan ya. Kaki kita nempel. Itu gimana itu? Kalau kaki anjing nempel ke tanah itu terjadi perpindahan panas nggak? Ya kaki kita nempel ke tanah, manusia lah. Terjadi perpindahan panas nggak menurut Anda? Terjadi, Pak. Terjadi. Itu ya ada ki-nya juga kan ya. Ki-nya juga. Dari tubuh itu ada radiasi juga ya. Ini masih belum ditunjukkan itu ya, baru lihat yang mudah Anda bayangkan lah kan ya. Oh, ini ada ini ya output dia kan ya. Nah, ini ada yang dimakan, ada lewat pernapasan, dari pernapasan juga keluar CO2, nah seperti itu ya. Jadi ini baru melihat massa ya. Nah demikian juga sini ya. Untuk ini ya, untuk manusia misalnya organ-organ penting ya, ada jantung, ada paru-paru kan ya. Ini ada untuk ini penyerapan makan lewat usus dan juga tubuh gitu ya. Nah ini juga nggak dilihat kan ya energinya kan ya, masih melihat massa. Nah, inilah ya nantinya caranya itu ketika baca suatu masalah itu harus bisa melihat gitu. Masanya apa, nanti berikutnya harus juga bisa melihat energinya. Ya, dengan demikian
bisa lebih memudahkan untuk menjawab masalah, menyelesaikan soal-soal. Nyampe di sini, ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau Pak, ya, mau konfirmasi lagi. Jadi kalau untuk masa atur itu masanya yang keluar masuk gitu ya Pak? masa Adapun atur volume tidak ada masa keluar masuk. Oh, berarti oke. Jadi Itu kalau cara masa atur membeda. itu Kalau ada masa keluar masuk itu perlu mengatur. kalau Kita nggak volume bisa nganggap itu. Kita nggak bisa nganggap pulmoatur pulmonya fix, itu nggak bisa. Masanya aja untuk membedakan ya. Karena ada ini sistem yang ini kan, sistem yang ini, misalkan sistem yang memang tidak rigid kan ya, tidak rigid. Bisa ngembang bodinya kan, ngecilin kan ya, tapi ada masuk masa keluar, yaitu masuk pulmoatur itu ya. Jadi masanya jadi patokan untuk membedakan. kalau untuk volume atur Pak, berarti volumenya tetap gitu Pak? Volumenya, volume sistem maksudnya, rigid kaku. Tapi dalam hal tertentu itu tidak selalu gitu. Lihat masanya lebih baik ini. Ya, masanya lebih. Misalkan sistemnya sistem membran, gitu kan ya. Ada masa masuk keluar, ada masa masuk, ada masa keluar. Tapi volume sistemnya berubah, tapi ada masa masuk keluar. Nah itu disebut juga volumeatur, gitu kan ya. Disebut volumeatur juga itu. Jadi lebih baik masanya pakai patokannya masa. Kan termonya lihat dua aja kan ya, dua aja nih. Oh masanya tidak ada interaksi massa, ya udah massa atur. Oh terjadi interaksi massa dengan luar, volumeatur. Udah, gitu ya. Jangan lihat dari energinya juga, energinya repot itu. Kalau energi lihat ini terisolasi nggak, ya adiabatik nggak. Kalau tidak ada energi masuk keluar ya adiabatik kan. Nah itu lihatnya lain lagi, step berikutnya. Itu untuk sekarang itu di tahap sekarang masanya untuk membedakan. Nah, kita sering kajian kita dalam belajar sesuatu itu bisa melihat dalam sistem yang lebih besar, ada sistem yang kecil ya, atom, itu ya, elektron dan lain-lain. Nah, itu kalau kita kelompokkan atas dua itu sehingga bisa pendekatan mikrokospik dan pendekatan mikrokospik. Itu ya jadi studi. Nah, apa ini makrokospik? Apa ini mikrokospik gitu. Apa ya sebenarnya yang beda? Apa? Udah jelas. Saya udah pancing itu tadi. Apa yang membedakan? Skill pandangannya, Pak. Ya pandangannya lebih ke hal-hal struktur yang lebih kecil kan ya. Jadi mikroskopik kan ya. Ya, jadi mikro pandangannya ini yang mikro itu ya ini. Mikroskopik ya pandangan lebih ini. Misalkan kita lihat ini. Kita lihat sistem. Kita lihat sistemnya ya dalam bentuk volumenya itu, nggak lihat komponen-komponen kecilnya. Misalkan dalam sistem itu bertekanan. Ya kita lihat gaya sama luas kan ya. Oh ini gayanya percepatan luasnya berapa? Itu ya, itu makro itu ya pendekatan. Tapi kita lihat bagaimana gerak-gerak atomnya itu ya, molekul-molekulnya saling bertumbukan ya sehingga menghasilkan tekanan. Itu ya pendekatan mikroskopik kan ya. Itu pendekatan mikroskopik. Itu ya contohnya itu. Nah, ini kalau dalam termodinamika, cara pandang kita melihat sesuatu itu ini jadi pengaruh rata-rata, ya misalkan dari molekul-molekul itu terhadap suatu dinding totalnya berapa, itu kan tekanan. Nah, cara melihat itu jadinya secara makroskopik gitu ya. Jadi makroskopik gitu. Yang bisa langsung diukur dengan instrumen gitu ya, alat-alat ukur. Itu makroskopiknya seperti itu. Nah, termodinamika yang concern dengan pendekatan seperti ini, nah inilah disebutlah sebagai classical thermodynamics, gitu ya. Jadi termodinamika klasik, ya itu disebut seperti itu. Atau juga disebut engineering thermodynamics, kan ya, termodinamika teknik ya, seperti mata kuliah yang kita ini, mata kuliah ini ya diberi nama termodinamika teknik. Itu ya jadi seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini penjelasan lebih lanjut. Ya, jadi
yang saya udah ceritain tadi ya, tekanannya yang diinikan oleh gas, suatu gas. Nah, itu sebagai contoh kan ya. Jadi ada perubahan momentum dari molekul-molekulnya ya, yang saling bertabrakan dengan dinding gitu kan ya. Di sini kita tidak concern terhadap aksi dari masing-masing molekul, tapi rata-rata gaya yang diberikan untuk suatu satuan luas yang bisa diukur oleh sergit tersebut. Itu ya, nah itulah contohnya ini pendekatan dengan makrokospik. Nah itu ya makrokospik. Nah ya classical thermodynamics kan ya, engineering thermodynamics. Jelas ya. Jadi termo kita ya bisa jadi beda dengan termonya fisika. Ya fisika belajarnya termodinamika apa? Ya tetap aja dia. Saya punya buku itu yang orang fisika termonya itu yang terbitan ITB ya. Ya ininya emang kasus engineeringnya sangat kurang kan ya, sangat kurang. Ya beda dengan orang sains dengan orang engineering nulis buku kan. Ya jauh beda ya jauh beda. Ada mereka yang kadang-kadang ke ini lebih ke mikroskopiknya muncul. Tapi kalau lihat dari secara buku-buku umum ya ada nantinya classical thermodynamic itu ya udah itu udah sebenarnya bisa dipakai bukan hanya orang bukan engineering aja kan ya, tapi orang ilmu murni pun bisa juga kalau memang mereka ingin belajar lebih ke sistem gitu ya, lebih ke sistem. Ya di engineering pun juga ada orang belajar ketika pertama di mata kuliah S2 misalkan ya, ketika saya dulu S2 ada profesor yang ngajar tentang termodinamik molekular gitu ya. Itu. Mereka risetnya profesor itu apa ya? Risetnya itu ya mereka banyak di termodinamik properties juga, yaitu yang saya pernah ikut itu dia juga akhirnya jadi penguji saya juga ketika S3. Ya mereka ya ini hal-hal yang kecil-kecil itu disampaikan. Nah, ini bagaimana makrokospik. Nah, ini makrokospik. Nah, pendekatan yang menggunakan pertimbangan statistik. Kan ya, jadi statistik, probabilistik ya, jadi teori probabilitas itu ya. Ini akan dihubungkan dengan rata-rata untuk partikel-partikel yang semua partikel yang dipertimbangkan dalam analisisnya. Nah, pendekatan ini digunakan ini dalam suatu disiplin ilmu yang terkenal disebut dengan nama ini teori kinetik dan juga mekanika statistik kan ya, mekanika statistik gitu ya. Nah ini juga namanya kerennya ya statistical untuk termodinamika. Untuk topik-topik terkait dengan termodinamika itu namanya statistical thermodynamics itu ya, itu nama, atau molecular thermodynamics itu ya. Jadi ada dua kelompok ya termodinamikanya. Ada yang classical, ada yang statistical, ada yang engineering, ada yang molekular. Itu ya tergantung istilah yang suka digunakan ya. Suka digunakan. Nah, sifat. Nah, ini ya sifat. Nah, bagaimana ilmu termodinamika itu berkembang kan ya, di kuliah sebelumnya saya singgung sedikit tentang histori kan ya. Sudah tentu historinya versi barat ya, maaf ya, kita nggak punya versi nusantaranya itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di situ tuh akhirnya mulai usul-usulan tentang ini ya, mengelmunya kan ya, salah satunya untuk suatu material. Nah, ciri-ciri atau karakteristiknya itu, nah itu akhirnya diwakilkan dengan sifat atau properti. Ya, properti. Nah, di dalam termodinamika, sebuah sifat ini adalah merupakan ciri-ciri, karakteristik dari sebuah sistem yang diasosiasikan dengan energi dan sudah tentu dapat dievaluasi secara kuantitatif. Itu ya, dapat dievaluasi secara kuantitatif. Tuh, jadi ini udah sifat ya, ini sifat termodinamika ya. Nah, ini sebenarnya sifat tuh ada sifat lebih lengkapnya kan termofisika kan ya.
fisiknya ada, termonya ada. Kan ya? Termonya termal ya, sifat termodinamik juga gitu ya. Sifat fisiknya ya, nanti juga fisiknya masuk transport gitu ya. Jadi bagaimana viskositas kan ya. Thermal conductivity itu kan sifat transport ya, terkait panas ya, itu thermophysical itu jadinya semua thermophysical properties ya. Ya kita di sini lebih fokus ke sifat-sifat termodinamikanya. Nah, sifat dari sebuah sistem ini seharusnya mempunyai suatu nilai yang tertentu ya, definitif ya. Ya definitif ketika sistem itu berada dalam suatu tingkat keadaan tertentu kan ya, keadaan khusus ya, partikular kan ya, dengan suatu misalkan ini air pada saat tekanan 1 bar temperatur 15 derajat. Nah, ini air ini punya sifat-sifat ya, sifatnya energinya kayak apa pada saat itu kan ya. Sifat termopsikalnya punya apa sih, viskositasnya seperti apa, kemampuan mengantar panasnya seperti apa. Nah, pada saat kondisi itu pun kalau kita ingin ditekan yang sama, kita mengubah fasa, kebutuhan energinya seperti apa. Nah, itu ya, jadi ada nilainya, ya ada nilai. Nah, itu dipikirkan orang dulu-dulunya ya, sehingga keluarlah besar-besaran. Kalau anak ketika belajar fisika ataupun kimia, itu Anda kenal ada entalpi misalkan ya, ada panas jenis ya, ada massa jenis. Nah, itu sifat-sifat itulah dimunculkan ya untuk memberikan suatu nilai tertentu. Ya. Jadi sifat termodinamika, sifat tadi itu ibaratkan sebuah sebuah fungsi titik kan ya, dengan suatu tertentu gitu. Ibaratkan kalau ada suatu peta ini, kita berjalan dengan x y tertentu, nyampe di situ ya sifatnya seperti itu ya. Kalau Anda di Bandung misalkan, dari kita jalan Ganesha, kita terus ke bawah nanti ketemu mall itu ya di koordinat sekian, nah kita ketemu Baltos saya Balubur ini ya apa square kan ya, apa Baltos Balubur square ya. Nah, itu ketemu itu dengan ada toko-toko dan lain-lain, termasuk rektoratnya dekat situ juga kan ya, di koordinat itu ya rektorat di situ. Kalau kita pergi kemana-mana dan lain, nanti balik lagi ke koordinat tersebut, ketemu lagi itu. Nah, sifat termodinamika seperti itu kan ya. Jadi kalau air, Anda panaskan jadi uap, panaskan lagi, nanti dinginkan, dingin sekali, nanti naikkan ke temperatur 15, 1 bar, ya sifatnya sama dengan sebelumnya. Ya, keadaannya sama dengan sebelum pada saat itu. Nah, itu ya termodinamika. Nah, sifatnya itu, sifat itu bisa kita ini kan lagi kelompokkan lagi ya, manusia kan banyak ini ya untuk belajar tuh banyak teorinya ya, mengelompokkan macam-macam ya. Ya selalu belajar mengklasifikasi untuk lebih memahami itu ya. Tapi jangan membuat klasifikasi untuk berantem ya, itu nggak boleh ya. Untuk lebih pinter lah itu ya, jangan klasifikasi untuk berantem. Itu kadang-kadang kan gitu ya, membuat klasifikasi untuk berantem. Klasifikasi membuat diri itu termasuk kelompok yang hebat, nah itu nggak baik juga kan ya dari segi human right, nah, itu ya. Nah ini jadi sifat, nah seperti volume dari suatu sistem, nah volumenya itu kalau masanya sekian besar, ya untuk di temperatur kamar, ya masanya sekian besar, misalkan air massa sekian besar ya volumenya pasti ini, ya volumenya akan semakin besar. Jadi volume itu bergantung pada massa. Nah, sifat-sifat yang seperti itu masuk dalam sifat extensive properties. Karena jadi sifat ekstensifnya itu masuk. Nah, ruangannya semakin gede, massanya semakin ini kan banyak kan ya. Nah, itu volume atau massa di situ, volumenya ya itu sifat ini ekstensif. Tapi massa jenisnya ini enggak, massa jenisnya sama enggak? Nah, itu ya, massa jenisnya sama enggak? Volume jenisnya sama enggak? Nah, itu sekarang pertanyaan.
Nah, kalau diukur di ruangan itu, ini ruang kecil, ruang besar, karena di Bandung sama, rumah nyatapnya sama, itu. Nah, temperatur dan tekan dalamnya sama, kan ya, kamar yang kecil dan kamar yang besar, temperatur tekanannya sama. Jadi tidak tergantung pada massa di sistem tersebut. Nah, kasus kelompok itu disebut sifat yang intensif, kan ya, intensif. Jadi tidak bergantung pada massa sistem. Ya, tidak bergantung pada massa sistem. Yang bergantung massa sistem disebut sebagai sifat ekstensif. Tapi sifat ekstensif ini kita ubah bisa menjadi sifat intensif. Caranya seperti apa? Nah, tadi yang saya sebut. Ada istilah apa? Massa jenis, ya. Volume jenis. Itu kan ya, volume jenis. Nah, itu masuk sifat intensif itu. Ya, masuk sifat intensif. Dengan membagi masanya, karena tidak bergantung pada massa. Nah, yang bergantung pada massa, nah itu sifat ekstensif. Yang tidak bergantung pada besarnya massa, jumlah massanya itu adalah sifat intensif. Itu ya bedanya, bisa ya. Ada ingin bertanya sampai sini? Tidak ya. Jadi kalau tidak, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi rasio sifat ekstensif terhadap massa, nah ini jadi specific properties ya. Jadi sifat-sifat spesifik, misalkan panas jenis, yang ada jenis-jenisnya itu loh ya. Ada jenis-jenisnya. Entalpi jenis itu ya. Entalpi secara umum nanti entalpi disebutkan biasanya entalpi jenis sudah. Ya. Tapi untuk membedakan entalpi gitu masih ini simbolnya biasanya pakai H kapital kan ya. Kalau entalpi jenis H non kapital ya. Karena udah dibagi massa. Itu termodinamika tuh gitu. Ya. Nah, untuk berikutnya nanti kalau udah nyebutin entalpi itu ya entalpi jenis ya nggak perlu disebutin tambahan itu ya jadi karena di buku-buku itu ya sebutin entalpi aja itu ya udah tahu sama tahu lah itu ya tahu sama tahu. Ya jadi sifat ekstensif bisa kita ubah jadi intensif kan ya bisa diubah jadi intensif. Nah zat-zat yang ditemukan dalam 3 tingkat kan ya dalam tingkat keadaan ya. Nah, ini yang didasarkan pada agregat fisiknya kan agregat fisiknya. Nah, itulah yang Anda kenal ada padatan, ada cairan, ada uap. Nah, itulah pembedaan atas ini dari agregat fisiknya itu disebutlah sebagai fasa. Kan ya, fase ya bukan bahasa Indonesianya. Bukan fasa ya, fase kan ya. Jadi FASE kan ya. Itu yang bakunya. Jangan Anda salah ini. Ini bahasa Inggrisnya ya. Ini jamak ini kan ya, jamak. Nah, jika sistem terdiri atas ini campuran dari fasa-fasa yang berbeda, nah fasa-fasa ini bisa dipisahkan oleh adanya batas fasa kan ya. Batas fasa. Misalkan campuran, ada cairan, ada uap ya kan ini ya. 2 fasa kan ya. 2 phase istilahnya. 2 ya phase. Jadi 2 fasa. Nah, sifat-sifat termodinamika itu akan berubah secara drastis ya pada di batas fasa. Kan ya? Misalkan es itu akan mencair di temperatur berapa? Siapa bisa jawab? Halo, siapa yang mau? Siapa ini? Ada mau jawab nggak? Temperatur 0 derajat, berapakah? Pak. Berapa? 0 derajat. 100 derajat, Pak. Mencair. 100 derajat, Pak. 100 derajat mencair. Itu mendidih ya 100 derajat kan ya? 4 Kalau derajat, mencair Pak. 0 derajat Celcius, Pak. Celcius 100 derajat Celcius itu mendidih itu di 1 atmosfer. Ya kalau tekan naik nggak mendidih kan ya? Karena ini presto pernah nggak ya presto? Presto kan tekanan lebih naik kan ya? Panesin itu dengan presto tekanan lebih tinggi sehingga temperaturnya lebih tinggi jadi temperatur air ketika proses pemanasan itu lebih tinggi. Itu belajar di sifat itu banyak
teknologi yang bisa keluar, kan ya? Gitu ya. Gitu. Makanya saya risetnya banyak di fluid properties juga, itu kan di samping aplikasi lain ya, aplikasi lain atau ngerancang atau ini memang software. Tapi untuk sekarang ya untuk eksperimen repot kan ya zaman COVID, mending jangan. Mending kita pakai otak aja. Itu ya, jadi mencair, es itu mencair untuk di atmosfer itu 0,01 derajat Celcius kan ya, bukan 0 derajat kan ya. Hasil pungkul terakhir yaitu 0,01 derajat Celcius. Tuh. Nah, dari cair padat itu tahu-tahu jadi cair itu kan sifatnya jauh sekali berubah ya. Panas jenisnya jauh berubah, itu ya. Panas jenisnya jauh berubah. Walaupun temperaturnya masih sama di 0,01 derajat Celcius ya. Nah, sifat termodinamikanya entalpinya jauh berbeda itu, entalpi padat dengan cair ataupun perubahan fasa ketika menguap dari cair jadi uap, itu kan ya. Entalpi cair itu ya paling 500 kJ per kilogram. Ketika jadi uap, uap air di atmosfer itu entalpinya 2400-an kilojoule per kilogram. Itu ya nanti bisa lihat sistem tabel lebih lengkap. Itu kira-kira kisaran itu kisaran. Saya nggak hafal itu ya, walaupun saya bisa mengembangkan model equation of state untuk suatu fluida lah. Itu kan nggak hafal. Nah itu ya contoh. Jadi perubahannya drastis. Nah, kesetimbangan. Nah, ya, stima, equilibrium. Apa itu? Kesetimbangan itu apa? Ketika Anda belajar mekanika, itu kesetimbangan gaya. Kan ya, kesetimbangan mekanik, ya, sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Itu ya, rumusnya 2 aja berapa SKS itu kan ya? Rumus 2, 3 SKS ya. 3 SKS, ada tutorial dan lain-lain. Kan dua rumus kesetimbangan. Sigma M, ya sigma M-nya bisa torsi juga kalau dalam bentuk butiran kan ya. Nah, ketika sifat sebuah sistem didefinisikan, nah harus dipahami, nah sifat tersebut, sistem tersebut dalam suatu kesetimbangan ya. Ini tekanan temperatur, misalkan temperatur berapa ya, 30 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius, tekanan 1 bar. Ya, ini dalam kesetimbangan sifat-sifatnya, entalpinya berapa, panas jenisnya berapa, kan ya. Nanti massa jenisnya berapa, atau sifat yang lain, kecepatan suara di situ berapa, itu kan ya. Itu sifat. Ya, kalau kita sifat umum lah, viskositasnya berapa, ya, konduktasi termalnya berapa, kan ya. Itu masih banyak sifat-sifat dan lain-lain, kan ya. Nah, kapan disebut sebagai sistem itu mempunyai kesetimbangan termal? Iya, kesetimbangan termal. Nah, ini balik ke hukum ke nol, kan ya? Hukum ke nol, kesetimbangan termal ketika temperaturnya sama, kan ya? Dalam sistem tersebut, kan ya? Suatu sistem, karena sistem sudah setimbang ya tidak ada distribusi temperatur di sistem. Nah, yang telah Anda pelajari di mekanika itu kan kesetimbangan apa itu? Mekanik, kan ya? Mekanik, gaya-gaya. Nah, di sini kita lihat kesetimbangan mechanical, ya. Jadi tidak ada kecenderungan, ya, untuk tekanan untuk ini mengubah sesuatu, kan ya? Jadi udah sigma F sama dengan 0, ya. Sigma F sama dengan 0. Nah, dalam suatu sistem yang berfasa tunggal, jika konsentrasinya merata dan tidak ada suatu kecenderungan terjadinya transport massa, mass transfer ya, difusi. Nah, sistem ini disebut dalam kesetimbangan kimia, ya, kimia. Nah, sekarang kesetimbangan termodinamika itu apa? Siapa bisa jawab?
Ini nggak ada termodinamika satupun kan ya. Ada thermal equilibrium, ada mechanical equilibrium, chemical equilibrium. Nah, what is the thermodynamic equilibrium? Apa jadinya? Siapa bisa jawab? Ayo, siapa bisa jawab? Coba jawab, Pak. Ya, apa? Tengku ya, Tengku. Thermodynamical equilibrium itu tercapai ketika sistemnya itu mencapai thermal equilibrium, mechanical equilibrium, chemical equilibrium, sama phase equilibrium. Iya, itu ya. Kamu yang calon dapat A nih, kan ya? Ya itu ya. Jadi semua kesetimbangan tersebut, kan ya? Ya. Jadi ketiga ini kan ya, kesetimbangan chemical kan ya. 3 kesetimbangan. Jadi thermal, mechanical, sama chemical. Itu ya. Tercapai secara bersama-sama. Nah, itulah kesetimbangan termodinamika. Ini siapa ada ngechat lagi? Ini ada mati lampu juga ya, nggak tahu ya. Ya di Bandung pun ada, Cimahi ada juga ya rumah saya. Saya pun nggak pakai UPS juga, tapi notebook ini ya paling kalau mati masih bisa modem ya KP paling kan ya. Notebook masih dayanya. Memang kadang-kadang pernah juga. Saya pun pernah ngalamin mati lampu ini udah lama ya sudah saya kabur aja ke kampus itu bawa komputer aja. STE-nya ada kan ya udah situ ngajarnya dari kampus. Karena kita pun dosen pun agak sulit juga ke kampus kan ya. Karena ada syarat harus apa pakai ya izin itu izin saya pernah minta nggak ada kasih izin mungkin yang muda-muda kasih izin mungkin karena umurnya udah di atas 50 di ini kan disayangin mungkin ya jadi di rumah aja disuruh. Bisa bergerak ya. Nah ini proses ini apa itu proses? Umur anak segini kan sering ya proses pendekatan gitu kan. Itu kan ya. Nah, apa sih proses itu? Tadi saya di WA group di Edunext memberi ini apa pertanyaan di discussion group ya, discussion apakah proses bisa berlaku dalam keadaan stima? Itu ya, saya tanya gitu ya. Apa bisa berlakukah? Itu kan ya. Di mana kira-kira? Atau udah ada yang menjawab kan? Apa itu proses? Boleh izin menjawab, Pak? Ya, silahkan Nabil. Mungkin proses itu adalah ketika perubahan yang tidak setimbang menjadi setimbang, Pak. Tidak setimbang menuju ke kesetimbangan baru. Iya. Ya, itu. Ya, itu ada suatu perubahan kan ya. Proses itu kan ya. Jadi ada suatu perubahan tingkat keadaannya. Tingkat keadaan. Dari suatu dari suatu kondisi ya. Dari suatu kondisi awal tertentu menuju suatu kesetimbangan. Ya ini ya, anak akan jawab ini ya. Jadi ada lintasan yang dilewati oleh sistem kan ya, sistem. Misalkan ya dipanaskan itu misalkan kan proses kan heating itu kan lintasan maksudnya proses itu ya ada lintas yang dilewatin gitu. Itu proses pemanasan itu proses pemanasan dari kondisinya temperatur kamar ini bisa temperatur tinggi dalam suatu kesetimbangan tertentu nantinya panas temperatur tinggi. Nah yang proses yang aktual itu ya ini hanya terjadi ketika kesetimbangan itu belum terjadi. Ya kalau udah setimbang ya nggak terjadi kan ya. Itu. Jika ada proses. Oh, ada proses perpindahan panas, pasti ada satu temperaturnya lebih tinggi, satu lebih rendah. Ya, kan tidak setimbang. Sehingga terjadi aliran panas. Ada proses aliran fluida. Nah, satu letaknya lebih tinggi, satu lebih rendah. Jadi ada potensial beda. Ya. Airnya ngalir, kan ya? Ngalir. Ketika terus turun-turun, ini yang lebih tinggi, airnya tingginya sama, setimbang. Nggak ada proses perpindahan ya. Perpindahan airnya tidak ada, nggak bisa mengalir. Ya, nah, itu contoh simpel.
Nah, sebuah proses yang ideal, nah ini dapat didefinisikan ini proses di mana adanya suatu deviasi yang sangat kecil dari keseimbangan termodinamika. Ya, proses yang berlangsung, deviasi terhadap keseimbangan itu kecil sekali. Ya, jadi ideal. Kecil sekali terhadap keseimbangan. Misalkan kita ini menekan dalam sistem piston silinder, kita tekan pelan-pelan sekali. Kan artinya tekanan antara di dalam dengan di luar itu kan hampir sama, kan ya, pelan sekali ya. Nah, itu prosesnya ideal. Jadi kompresi ideal, kan ya. Itu ya, sangat kecil sekali. Infinitesimal, ya, kecil sekali. Itu ya, jadi ya gesekannya hampir kecil, nol, hampir diabaikan. Ya, jadi secara ini keseimbangannya antara luar dengan dalam itu tekanannya hampir sama. Jadi bedanya sangat kecil sekali dengan keseimbangannya. Nah, itu prosesnya ini. Nah, semua ini ya tingkat keadaan yang mana sistem-sistem melewati suatu proses yang disebut sebagai kuasi equilibrium, ya, keseimbangan kuasi. Nah, ini dapat dipertimbangkan sebagai tingkat keadaan setimbang, gitu ya. Jadi all the process that the system passes through during a quasi equilibrium process, gitu ya. Nah, jadi semua tingkat keadaan yang sistemnya melewati, gitu ya, melewati proses keseimbangan kuasi. Nah, ini kita dapat ini pertimbangkan sebagai keseimbangan ini tingkat keadaan setimbang, gitu ya. Nah, sering dalam analisis engineering itu sistemnya tidak setimbang benar, tapi didekatkan sebagai keseimbangan kuasi, ya, untuk tingkat keadaannya. Oh, ini udah dekat lah, bedanya kecil lah, distribusi tekannya hampir kecil sekali, udah segini, berapa nilai entalpinya. Nah, ya, seperti itu. Nah, untuk sistem-sistem yang non equilibrium, nah kita akan dibataskan pada deskripsi dari sistem sebelum proses terjadi dan setelah keseimbangan itu bisa balik, kan ya. Jadi sistem belum terjadi kan terjadi belum setimbang, ya, nanti menuju keseimbangan baru, ya. Nah, itu itulah proses yang non equilibrium, jadinya proses non equilibrium sampai dia setimbang, kan ya. Nah, itu jadinya jadi bagaimana cara pengelompokan terhadap fenomena alam, itu ya, berkaitan dengan perubahan, ya, perubahan yang terjadi terhadap suatu sifat, ya, suatu zat. Sifat zat itu berubah menjadi suatu sifat, ya, dengan tingkat keadaan yang beda, itu ya. Jadi nah, ini jadi ilustrasi ini akan bisa memantapkan lagi pemahaman Anda, kan ya. Jadi untuk quasi equilibrium, ya, jadi slow compression, jadi tekan pelan-pelan sekali, sehingga tekanan yang di dalam dengan di luar ini hampir nggak ada bedanya sangat kecil sekali, ya. Nah, itu quasi equilibrium. Nah, ini lain dengan cepat, dengan kerja tekan yang besar, sehingga tekanannya beda, kan ya. Ada suatu tekanan yang beda, jadi very very fast compression. Nah, di engineering sering pendekat analisisnya arahnya quasi equilibrium. Misalkan pompa. Nah, pompa ada ini kan ya, muter, gerak, itu ya, sifat seolah-olah ya tingkat keadaannya bisa ditentukan dalam kondisi quasi equilibrium, itu udah disebut dalam keseimbangan. Karena di situ pun di pompa pun sisi masuk dan keluar ada fluktuasi tekanan juga, kan ya, nggak mungkin tekannya persis ya sama terus gitu, kan ya, ada ini ya gelombang lah, ya, seperti itu, kan ya. Nah, yang itunya dianggap ya udah rata-rata itu ini keseimbangan, seperti itu. Pak, boleh bertanya, Ya, Pak? Saya masih kurang paham soal kuasi equilibrium itu maksudnya gimana ya?
Apa? Saya masih kurang paham Pak soal quasi equilibrium itu maksudnya kayak gimana ya? Kuasi ketika ini ke suatu kesetimbangan yang belum setimbang, yang masih ada perbedaan kecil dengan kesetimbangan yang sebenarnya. Ya, kesetimbangan yang sebenar. Ini kan kalau dilihat ini bergerak pelan-pelan, neken kan arti tekanan yang di luar sini dengan yang di dalam ini kan ada bedanya kan ya, tapi kecil kan ya. Karena Iya, kecil Pak. kan geraknya pelan-pelan kan ya. Terus sini lain kita untuk ini kita ini tekan dari luar dengan tekan besar, dibawa di dalam kan ini lebih kecil kan ya. Jadi ada gerak dia cepat kan, supaya dia naik untuk setimbang kan ya. Nah, itu jadi non kuasi di situ. Jadi ada perbedaan yang besar ya dengan ini yang proses yang cepat tersebut. Itu ya proses yang cepat tersebut. Itu aja nih ya. Baik, Pak, terima kasih. Yuk. Nah, untuk termodinamika, nah proses itu ya, proses kan banyak ya, proses pendekatan ya, anak muda seperti kalian. Itu proses juga kan ya. Nah, termodinamika itu prosesnya dilihat dari sifat mana yang konstan. Itu ya sering dijelaskan dengan sebuah fakta bahwa ada sifat yang dibuat konstan, gitu ya. Misalkan proses, oh ini ditekan, jadi gasnya ditekan pada temperatur yang sama, nah, itu temperatur konstan, gitu ya. Ditekan pada apa lagi? Pada tekanan yang sama, kan bisa juga kan ditekan pada tekanan, bisa nggak? Bisa juga. Ini ada prosesnya bisa digambar. Nah, yang konstan-konstan ini nanti ada prefix di dalam istilahnya. Ada prefix iso. Ya, bukan iso bahasa Jawa ya. Iso artinya sama. Ya, sama. Untuk menjelaskan proses tersebut. Sehingga ini misalkan sebuah proses dikatakan reversible berikutnya. Reversible jika sistem, baik sistem dan lingkungan itu dapat bolak-balik kan ya, tingkat keadaannya kan ya, jadi bolak-balik itu reversible, mampu balik dengan sendirinya ya, mampu balik dengan sendirinya. Misalkan ini nggak reversible, ini misalkan tangki bertekanan, nanti ventilnya dibuka, ventilnya dibuka, kan udara dalam ban keluar kan, itu keluar kan ya, naik tekanan sama tapi nggak bisa balik. Bisa balik nggak? Udara yang di luar itu setelah keluar langsung nanti tekan naik, nggak bisa balik. Itu proses yang tidak reversible. Itu istilahnya irreversible. Itu kalau reversible ya udah, ini itu ada dua bejana, misalkan pelidanya terhubung, ya pelidanya bisa bolak-balik ya dari sebelah kiri dengan sebelah kanan karena ada lubang. Ya udah dari yang kanan bisa ke kiri, yang kiri bisa ke kanan, gitu ya. Ya jadi dia mampu itu. Itu yang reversible. Ya, jadi prosesnya berlangsung ya dengan ini ya cukup lama kan ya untuk bisa mampu bolak-balik kan ya. Nah, kalau simpelnya bandul lah, bandul kalau gesekannya hampir nol, jadi bolak-balik terus ya kan ya. Bolak-balik terus. Ya kan kita buat vakum misalkan nanti dengan ininya engsel untuk ininya bandulnya itu buat yang sangat licin sekali ya. Sehingga itunya bisa lama kan ya. Bisa sehari lebih terus bolak-balik gitu kan ya. Airnya kurangnya sangat kecil sekali. Nah, itulah mendekati reversible ya. Jadi bolak-balik dia mampu dari di bawah bisa ke atas ya. Sistem mekaniknya bisa dilihat seperti itu. Nah, yang reversible ya irreversible ya lawannya kan ya. Nah, dalam prakteknya ya reversible itu adalah konsep ideal kan ya. Bisakah kita buat bandus ya saya ceritakan tadi? Ya pasti tidak kan ya. Ada buat vakum dan lain-lain nanti ya paling lama sehari udah diem kan ya. Kalau jelekan lagi belum sejam pun udah diem dari gerak bolak-baliknya kan. Itu ya. Jadi tidak reversible. Itu jadi reversible itulah proses ya untuk ideal kan ya. Nah, berikutnya yang penggunaan kata iso ini, nah ada isobarik kan ya. Isobarik. Jadi proses dilakukan pada tekanan konstan.
Contohnya apa bisa? Siapa bisa ini? Kerja dilakukan pada proses tekanan konstan. Ya bisa jadi. Kita ini sistem torak, nanti ada silinder di tengah-tengah, berat silinder itu ini. Berat silinder pistonnya nanti turun ya, tetap segitu kan ya. Neken itu ya dengan berat sekian. Pais setia ini apa? Ada ingin nanya apa? Mohon izin Pak, setahu saya kelas Bapak hari ini Udah sampai habis ya jam 3 waktunya setengah, ya, Pak. ya maaf. Iya Pak, Iya, benar, iya Pak. maaf ini saya nggak ngeliat jamnya, saya ini di komputer saya nggak muncul udah lewat 6 menit ya. Oke ya kita nyampe sini dulu ya, jadi nyampe proses ini ya. Nanti kita lanjut hari ini, minggu depan ya, hari apa? Hari Selasa ya. Ya terima kasih atas kamu mengingatkan. Ya nanti bilang kan ya, bilang lewat chat atau apa. Ini saya nggak ini, ruang saya nggak ada jam, saya tangan saya nggak ada jam juga. Di komputer nggak muncul juga jam. Oke ya, terima kasih ya. Nyampe sini, selamat sore ya. Jadi Oh, Pak, saya ingin tanya. ya, jadi sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan bagian ini Permisi, Pak. hari Selasa. Oke, saya stop share screen. Ini hadir ya tadi 63 hadir. Atau karena ada kuliah lagi kan ini lewat 6 menit ya, telat yang ini. Ya, terima kasih atas siapa tadi. Faiz ya, Faiz. Oke ya, saya end meeting ya for all ya. Nggak terasa ya. Jadi